Perkenalkan, nama saya Kismi Aperlianinapa, NIM PO 530 320 119 125, kelas tingkat 3 reguler A. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan pasien, gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem hematologi pada penyakit anemia. Anemia merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi jutaan orang di negara-negara berkembang dan tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan manusia. Prevalensi anemia diperkirakan 9% di negara maju, sedangkan di negara berkembang prevalensi 43%. Anak-anak dan wanita usia subur merupakan kelompok yang paling berisiko. Prevalensinya terutama tinggi di negara berkembang karena faktor defisiensi diet atau kehilangan darah akibat infeksi parasit yang dapat membawa dampak yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kesehatan fisik. Sementara menurut WHO, anemia melaporkan bahwa total keseluruhan penduduk dunia yang menderita anemia 1,62 miliar orang dengan prevalensi pada anak sekolah dasar 25,4% dan 305 juta anak sekolah di seluruh dunia menderita anemia. Di Indonesia sendiri, masalah anemia juga merupakan salah satu masalah utama. Prevalensi anemia secara nasional menurut Riskesdas yaitu sebesar 11,9% dan sebagian besar yang terkena anemia adalah anak-anak usia 1-4 tahun yaitu sebesar 27,7%, sementara penderita anemia pada usia 5 tahun ke atas prevalensinya lebih rendah yaitu 9,4%. Pengertian anemia. Anemia adalah suatu keadaan kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Hemoglobin adalah zat warna di dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Anemia menurut WHO, anemia adalah suatu keadaan yang ditunjukkan dengan kadar Hb lebih rendah dari batas normal untuk kelompok orang yang bersangkutan. Anemia juga didefinisikan sebagai suatu penurunan massa sel darah merah atau total Hb. Secara lebih tepat dikatakan, kadar Hb normal pada wanita yang sudah menstruasi adalah 12,0 dan untuk ibu hamil 11,0 G/dl. Klasifikasi anemia. 1. Anemia defisiensi zat besi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang mengurangi pasokan zat besi, mengganggu absorpsinya, meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi, atau yang memenuhi sintesis Hb, atau anemia defisiensi besi terjadi karena kandungan zat besi yang tidak memadai dalam makanan. 2. Anemia hemolitik merupakan anemia yang disebabkan karena terjadinya penghancuran sel darah merah dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit pendek. Penyebab hemolisis dapat karena kongenital atau faktor eritrosit sendiri, gangguan enzim, dan hemoglobinopati. 3. Anemia sel sabit merupakan salah satu kelompok penyakit yang secara kolektif disebut hemoglobinopati, yaitu hemoglobin A atau HbA yang normal digantikan sebagai atau seluruhnya dengan hemoglobin sabit atau HbS yang abnormal. 4. Anemia aplastik merupakan gangguan akibat kegagalan sumsum tulang yang menyebabkan penipisan semua unsur sumsum, produksi sel-sel darah merah menurun atau terhenti. Timbul pansitopenia dan hiposelularitas sumsum. Manifestasi gejala tergantung beratnya trombositopenia, gejala pendarahan, neutropenia, infeksi bakteri, demam, dan anemia, pucat, lelah, gagal jantung konsenti, takikardia. Penyebab anemia. 1. Hilangnya sel darah merah.
Anemia karena hilangnya sel darah merah dapat diakibatkan adanya perdarahan. Perdarahan yang dapat menyebabkan hilangnya sel darah merah diantaranya karena perlukaan, perdarahan gastrointestinal, perdarahan uterus, maupun perdarahan akibat operasi. Kehilangan darah dalam jumlah besar tentu saja akan menyebabkan kurangnya jumlah darah dalam tubuh sehingga terjadi anemia. Anemia karena perdarahan besar dalam waktu singkat ini jarang terjadi. Keadaan ini biasanya terjadi pada kecelakaan dan bahaya yang diakibatkannya. Pada laki-laki dewasa, sebagian besar kehilangan darah disebabkan oleh proses perdarahan akibat penyakit atau trauma, atau akibat pengobatan suatu penyakit. Sementara pada wanita, terjadi kehilangan darah secara alamiah setiap bulan. Jika darah yang keluar selama menstruasi sangat banyak, akan terjadi anemia defisiensi zat besi. 2. Menurunnya produksi sel darah merah. Anemia karena menurunnya produksi sel darah merah dapat disebabkan karena kekurangan unsur penyusun sel darah merah, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Gangguan fungsi tulang misalnya adanya tumor, pengobatan, toksin, serta tidak adekuatnya stimulasi karena berkurangnya eritropoietin, misalnya pada penyakit ginjal kronik. Jumlah sel darah yang diproduksi dapat menurun ketika terjadi kerusakan pada daerah sumsum tulang atau bahan dasar produksi tidak tersedia. 4. Meningkatnya destruksi atau kerusakan sel darah merah. Anemia karena meningkatnya destruksi atau kerusakan sel darah merah dapat terjadi res. Meningkatnya destruksi sel darah merah dan tidak adekuatnya produksi sel darah merah biasanya karena faktor kemampuan respons sumsum tulang terhadap penurunan sel darah merah kurang karena meningkatnya jumlah retikulosit dalam sirkulasi darah, meningkatnya sel darah merah yang masih muda dalam sumsum tulang dibandingkan matur atau matang, ada atau tidaknya hasil destruksi sel darah merah dalam sirkulasi seperti meningkatnya kadar bilirubin. Tanda dan gejala. Tanda yang paling sering dikaitkan dengan anemia adalah pucat. Keadaan ini umumnya diakibatkan dari berkurangnya volume darah, berkurangnya hemoglobin, dan vasokonstriksi untuk memaksimalkan pengiriman O2 ke organ-organ vital. Warna kulit bukan merupakan indeks yang dapat dipercaya untuk pucat karena dipengaruhi pigmentasi kulit, suhu, dan kedalaman serta distribusi bantalan kapiler. Bantalan kuku, telapak tangan, dan membran mukosa mulut, serta konjungtiva merupakan indikator yang lebih baik untuk menilai pucat. Jika lipatan tangan tidak lagi berwarna merah muda, hemoglobin biasanya kurang dari 8 gram. Gejala anemia secara umum menurut University of North Carolina adalah cepat lelah, pucat seperti kuku, bibir, gusi, mata, kulit kuku dan telapak tangan, jantung berdenyut kencang saat melakukan aktivitas ringan, napas tersegal atau pendek saat melakukan aktivitas ringan, nyeri dada, pusing, mata berkunang, cepat marah, seperti mudah rewel pada anak, dan tangan serta kaki dingin atau mati rasa. Patofisiologi anemia. Sel darah merah atau eritrosit tidak memiliki inti sel, mitokondria, atau ribosom. Sel darah merah tidak dapat berproduksi atau melakukan fosforilasi, oksidatif sel, atau sintesis protein. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang mengangkut sebagian besar oksigen dari paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Hemoglobin menempati sebagian besar ruang intrasel eritrosit. Sel darah merah diproduksi di dalam susun tulang yang berespon terhadap faktor pertumbuhan hemopoietik, terutama eritropoietin, dan memerlukan zat besi, asam folat, serta vitamin B12 untuk melakukan sintesis. Pada saat sel darah merah hampir matang, sel akan dilepas keluar dari sumsum tulang
dan mencapai fase matang di dalam aliran darah dengan masa hidup sekitar 120 hari. Selanjutnya, sel ini akan mengalami disintegrasi atau mati. Sel-sel darah merah yang mati diganti sel-sel yang baru yang dihasilkan dari sumsum tulang. Jika sel darah merah yang mati dalam jumlah berlebihan, sel darah merah yang belum matang akan dilepas dalam jumlah yang lebih banyak dari normal. Akibatnya meningkatkan kadar retikulosit yang bersirkulasi yang dikenali dengan salah satu jenis anemia. Anemia akibat gangguan pembentukan sel darah merah terjadi jika jumlah besi tidak adekuat atau tidak dapat diakses atau kekurangan asam folat, vitamin B12 atau globulin. Produksi sel darah merah juga dapat tidak mencukupi jika mengalami penyakit sumsum tulang lainnya. Defisiensi eritropoietin yang dapat terjadi pada gagal ginjal juga dapat menyebabkan penurunan produksi sel darah merah. Anemia akibat gangguan pembentukan sel darah merah berkurang terlalu kecil atau mikrositik atau terlalu besar makrositik dan kandungan hemoglobin yang secara abnormal rendah atau hipokromik. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum misalnya berkurangnya eritroesis dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui. Sel darah merah dapat hilang melalui perdarahan atau henolisis atau destruksi. Pada kasus yang disebut terakhir, masalahnya dapat akibat efek sel darah merah yang tidak sesuai dengan ketahanan sel darah merah atau akibat beberapa faktor di luar sel darah merah yang menyebabkan destruksi sel darah merah. Lisis sel darah merah atau disolusi terjadi terutama dalam sel fagositik atau dalam sel sistem retikuloendotelial, terutama dalam hati dan limpa. Sebagai hasil samping proses ini, bilirubin yang terbentuk dalam fagosit akan memasuki aliran darah. Setiap kenaikan destruksi sel darah merah atau hemolisis segera direfleksikan dengan peningkatan bilirubin plasma atau konsentrasi normalnya 1 mg per dl atau kurang, kadar di atas 1,5 mg per dl mengakibatkan ikterik pada sklera. Apabila sel darah merah mengalami penghancuran dalam sirkulasi, seperti yang terjadi pada berbagai kelainan hemolitik, maka hemoglobin akan muncul pada plasma. Apabila konsentrasi plasmanya melebihi kapasitas haptoglobin plasma, protein meningkat untuk hemoglobin bebas. Untuk meningkat semuanya, misalnya apabila jumlahnya lebih dari 100 mg per dl, hemoglobin akan berdifusi dalam glomerulus ginjal dan ke dalam urin atau hemoglobinuria. Jadi atau tidak adanya hemoglobinemia dan hemoglobinuria dapat memberikan informasi mengenai lokasi penghancuran sel darah merah abnormal pada pasien dengan hemolisis dan dapat merupakan petunjuk untuk mengetahui sifat proses hemolitik tersebut. Kesimpulan mengenai apakah suatu anemia pada pasien tertentu disebabkan oleh penghancuran sel darah merah atau produksi sel darah merah yang tidak mencukupi, biasanya dapat diperoleh dengan dasar hitung retikulosit dalam sirkulasi darah. Derajat proliferasi sel darah merah muda dalam sumsum tulang dan cara pematangannya seperti terlihat pada biopsi atau tidaknya hiperbilirubinemia dan hemoglobinemia. Pemeriksaan penunjang. 1. Anemia aplastik. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, sel darah merah. Kedua, laju endapan darah. 3. Sumsum tulang. 2. Anemia hemolitik. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, peningkatan jumlah retikulasi. 2. Peningkatan kerapuhan sel darah merah. 3. Pemendekan masa hidup eritrosit. 4. Peningkatan bilirubin. 3. Anemia megaloplastik. Yang pertama, anemia absorb vitamin B12. Yang kedua, endoskopi. 4. Anemia defisiensi zat besi. 1. Morfoksel darah merah.
2. Jumlah besi dalam serum dan ferritin dalam serum berkurang. Penata medis. 1. Anemia mikrostitik hipokrom. Anemia defisiensi besi mengatasi penyebab perdarahan kronik, misalnya pada ankylostomiasis diberikan antelmintik yang sesuai pemberian preparat Fe. 1. Ferosulfat 3 kali 3,25 mg secara oral dalam keadaan perut kosong dapat dimulai dengan dosis yang rendah dan dinaikkan bertahap pada pasien yang tidak kuat dan diberikan secara bersamaan saat makan. 2. Ferogluconat 3 kali 200 mg secara oral sehabis makan bila terdapat intoleransi terhadap pemberian Preprey V oral atau gangguan pencernaan sehingga tidak dapat diberikan oral, dapat diberikan secara parenteral dengan dosis 250 mg Fe 3 mg per kg berat badan untuk tiap gram persen penurunan kadar Hb di bawah normal. 3. Irondextran mengandung Fe 50 mg per L diberikan secara intramuskular mula-mula 50 mg, kemudian 100-200 mg tiap 1-2 hari sampai dosis percobaan. Bila dalam 3-5 menit menimbulkan reaksi, boleh diberikan 250-500 mg. Anemia penyakit kronik. Terapi utama ditujukan pada penyakit dasarnya. Pada anemia yang mengancam nyawa, dapat diberikan transfusi darah merah seperlunya. Pengobatan dengan suplementasi besi tidak diindikasikan kecuali untuk mengatasi anemia pada artritis reumatoid. Pemberian kobalt atau eritropoietin dikatakan dapat memperbaiki anemia pada penyakit kronik. 2. Anemia makrositik. 1. Defisiensi vitamin B12 perniciosa. Pemberian vitamin V12 1000 mg per hari IM selama 5-7 hari 1 kali per bulan. 2. Defisiensi asam folat meliputi pengobatan terhadap penyebabnya dan dapat dilakukan pula dengan pemberian suplementasi asam folat oral mg per hari. 3. Anemia karena perdarahan. 1. Perdarahan akut. Yang pertama mengatasi perdarahan, yang kedua mengatasi renjatan dengan transfusi darah atau pemberian cairan perinfus. 2. Perdarahan kronik. 1. Pengobati sebab perdarahan. 2. Pemberian preparat. 4. Anemia hemolitik. Penata laksanaan anemia hemolitik disesuaikan dengan penyebabnya. Bila karena reaksi toksik imunologik yang dapat diberikan adalah kortikosteroid atau prednisolon. Kalau perlu dilakukan splenektomi apabila keduanya tidak berhasil, dapat diberikan obat-obat glukostatik seperti klorobusil dan siklofosfamid. 5. Anemia aplastik. Tujuan utama terapi adalah pengobatan yang disesuaikan dengan etiologi dari anemianya. Berbagai teknik pengobatan dapat dilakukan seperti 1. Transfusi darah. Sebaiknya diberikan Pecrit Kill. Bila diperlukan trombosit, berikan darah segar atau platelet convert. 2. Atasi komplikasi atau infeksi dengan antibiotik dan hygiene yang baik perlu untuk mencegah timbulnya infeksi. 3. Kortikosteroid dosis rendah untuk mungkin bermanfaat pada perdarahan akibat trombositopenia berat. 4. Androgen seperti fluokrimesteron, testosteron, metandrostenolon, nondron. Efek samping yang mungkin terjadi virilisasi, retensi air dan garam, perubahan hati, dan amenor. 5. Imunosupresif seperti siklosporin, globulin antitimosid, skimplin menyarankan penggunaannya pada pasien lebih dari 40 tahun yang tidak dapat menjalani transplantasi sumsum tulang dan pada pasien yang telah mendapatkan transfusi berulang. 6. Transplantasi sumsum. Sekian dan terima kasih.